Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo dengan NIM 2022-96. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya, yaitu tentang penerapan ISO 14001 dalam industri. Oke. Adapun standar ISO 14001 ini merupakan kerangka kerja internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang efektif. ISO 14001 ini memberikan panduan dan persyaratan untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi dampak lingkungan mereka. Oke, kemudian ada pengenalan dan tujuannya. ISO 14001 adalah standar internasional yang membantu organisasi untuk membangun, menerapkan, dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan yang efektif. Tujuan utama ISO 14001 adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan, dengan fokus pada pencegahan, pencemaran, dan pengurangan dampak lingkungan. Nah, pengurangan dampak lingkungan itu mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi dampak lingkungan yang merugikan. Kemudian yang kedua itu peningkatan kinerja lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, pengurangan konsumsi energi dan limbah. Kemudian ada kepatuhan terhadap regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Kemudian ada manfaat penerapan ISO 14001 bagi industri. Yang pertama ada keunggulan kompetitif, yang kedua ada peningkatan efisiensi, yang ketiga itu meningkatkan reputasi, yang keempat pengurangan risiko. Kemudian ada tantangan dan kendala dalam implementasi ISO 14001. Yang pertama itu kurangnya komitmen, yang kedua kekurangan keahlian, yang ketiga itu tekanan bisnis. Nah, kemudian ada studi kasus nih, keberhasilan penerapan ISO 14001. Sejumlah industri telah mencapai penerapan ISO 14001 dan meraih keuntungan yang signifikan. Kemudian ada langkah-langkah penerapan ISO 14001 di industri. Yang pertama ada komitmen manajemen, yang kedua perencanaan kebijakan, yang ketiga itu implementasi dan operasional, yang keempat itu evaluasi dan peningkatan. Oke, kemudian di sini ada peran pemangku kepentingan dalam implementasi ISO 14001, manajemen puncak, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu peningkatan kinerja lingkungan, yang kedua peningkatan keahlian, yang ketiga peningkatan kepercayaan, yang keempat peningkatan profilabilitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.